Verba volat, scripta manet. Apa yang diucapkan akan lenyap, apa yang dituliskan akan abadi. Seperti yang dilakukan para ulama, mereka berusaha menuliskan apa saja yang mereka ketahui. Lihatlah Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti, dan masih banyak lagi. Mereka dikenal luas sampai masa kini karena karya-karya mereka yang hebat. Tradisi menulis inilah peradaban Islam dapat diwariskan dengan baik ke generasi berikutnya. Sekalipun mereka secara formal tidak bergelar akademik, namun tidak ada yang meragukan keilmuan mereka. Nyatanya, bersekolah formal bukan jaminan kualitas keilmuan. Yang lebih penting adalah penguasaan ilmu yang dibuktikan dengan karya-karya mereka. Salah satu ulama yang sangat memerhatikan tradisi menulis adalah Kiai Haji Aceng Zakaria. Beliau lahir di Kampung Sukarasa, Desa Citamu, Wanaraja, Kabupaten Garut pada 11 Oktober 1948. Beliau lahir di lingkungan pesantren. Sejak kecil ia sudah belajar berbagai kitab kuning kepada ayahnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Kurhi, seorang ulama dari garis keturunan ulama terkenal di Garut, yaitu Kiai Haji Asidik yang dikenal dengan sebutan Mama Sukarasa. Sang ayah dikenal sangat menekankan ketekunan dan kehusyuan beribadah. Bahkan, Abah Engku, ayah beliau, dikenal luas sebagai ulama tasawuf. Beliau sering mengajarkan ilmu tasawuf bersumber dari kitab Hikam karya Ibnu Athaillah. Semasa kecilnya, Kiai Haji Aceng Zakaria menekuni berbagai ilmu dari kitab-kitab kuning seperti Tijan Darori, kemudian ada Safinah, ada juga kitab Jurumiyah, sampai dengan Imriti. Bahkan beliau juga sempat menghatamkan yang namanya kitab Ihya Ulumuddin karya daripada Imam Al-Ghazali. Nah, dimana kitab ini cukup terkenal gitu ya teman-teman. Selain itu, ilmu-ilmu ini selain dipelajari dari berbagai guru, juga beliau pelajari secara otodidak. Masa kecilnya, jiwa entrepreneurship daripada Kiai Haji Aceng Zakaria juga telah ditanamkan. Hal ini terbukti bahwasanya semasa kecilnya, sebagai anak daripada seorang petani, beliau punya tugas selain membantu untuk bercocok tanam, juga menjualkan hasil-hasil bumi tersebut ke pasar gitu. Dan tidak hanya itu, ketika selama dia merantau ke Bandung, Kiai Haji Aceng Zakaria bersama dengan kakak-kakaknya itu menjual berbagai macam barang, termasuk yang lebih spesifik adalah arloji. Beliau berjualan di pasar, berjualan arloji bersama dengan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya. Modalkan tekad yang kuat dan juga atas saran dan nasihat dari para guru-gurunya, Kiai Haji Aceng Zakaria diminta untuk menemui Kiai Haji Abdurrahman yang ketika itu sedang menjabat sebagai Ketua Umum PP Persis di Bandung. Beliau diminta merantau ke Bandung. Dan sesampainya di Bandung, sejujurnya Kiai Haji Abdurrahman sempat meragukan kualitas daripada Kiai Haji Aceng Zakaria, karena bukannya apa, beliau membuka kelas dari ibtidaiyah sampai dengan mu'alimin, yang mana Kiai Haji Aceng Zakaria sendiri secara formal hanya merupakan seorang lulusan sekolah dasar, meskipun secara keilmuan beliau tidak diragukan. Namun setelah melakukan tes dan juga diyakinkan, akhirnya Kiai Haji Abdurrahman menerima Kiai Haji Aceng Zakaria sebagai muridnya di pesantren miliknya. Meski sempat diremehkan sebagai seseorang yang hanya lulus dari sekolah dasar, Kiai Haji Aceng Zakaria ternyata mampu membuktikan dengan lulus selama 1,5 tahun dari pondok pesantren milik Kiai Haji Abdurrahman. Dan setelahnya, alhamdulillah beliau diamanahi sebagai seorang guru dari mulai tingkat ibtidaiyah sampai dengan sanawiyah di pesantren milik Kiai Haji Abdurrahman. Nah, setelahnya beliau juga tidak hanya pandai dalam mengajar, tapi juga memiliki kemampuan di bidang entrepreneur atau wirausaha, seperti pengalaman saat beliau masih kecil. Beliau terkenal sebagai seorang pengusaha jam maupun servis jam. Dan setelah banyak hasil yang telah diraihnya, Kiai Haji Aceng juga sempat Kiai Haji Abdurrahman sempat melarang kepada murid-muridnya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menempuh pendidikan di sekolah yang formal seperti mengikuti ijazah persamaan. Karena apa? Karena beliau yakin dengan apa yang telah diberikan kepada murid-muridnya. Dan beliau takut
khawatir apabila murid-muridnya melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi akan menghambat daripada jalan mereka semua sebagai seorang mubalik atau pendakwah yang baik. Oke, dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwasannya ada 3 pihak terpenting dalam menuntut pendidikan, yakni adanya seorang murid, orang tua, dan juga guru. Kemudian, suksesi pendidikan Kyai Haji Aceng tidak terlepas dari hal tersebut. Bagaimana dia bisa mengambil ilmu dari gurunya, namun bukan hanya itu, dia juga bisa berhasil mengambil adab bagaimana dia bisa belajar dengan semestinya. Kemudian, dalam belajar juga beliau menerapkan bahwasanya dalam belajar itu ada beberapa adab yang perlu ditekankan, yakni yang pertama itu adanya niat dan yang kedua itu adalah adab. Nah, beliau ini sempat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, namun kata gurunya bahwasanya ia tidak diperkenankan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan alasan untuk menjaga kesucian atau keikhlasan dalam menuntut ilmu. Jangan sampai ia menuntut ilmu karena ingin mencapai sebuah harta ataupun pekerjaan. Nah, lalu gurunya menyuruh beliau untuk mengajar di pesantren Penjagalan. Sambil mengajar, ia juga diperintahkan untuk tetap belajar terkait kitab-kitab yang belum ia pelajari sebelumnya, seperti kitab tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Nah, meskipun beliau lulusan setingkat dengan mu'alimin atau SMA, namun kecerdasan yang luas dan pemahaman yang luas setara dengan doktor ataupun profesor di perguruan tinggi. Di tengah kesibukannya sebagai dai dan juga pimpinan pesantren yang cukup besar, pada tahun 2015 sampai tahun 2022, beliau dipilih untuk memimpin organisasi Islam yang berpusat di Kota Kembang, yakni Persatuan Islam. Tentu tidak mudah baginya menulis 100 lebih judul buku di tengah berbagai kesibukan sebagai mubalik dan pimpinan Persis. Meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan formal di Timur Tengah, Kyai Aceng memiliki penguasaan bahasa Arab yang mumpuni. Dari 103 judul bukunya, 33 judul bukunya ditulis dalam bahasa Arab. Beberapa di antara bukunya termasuk kategori bestseller seperti Al-Hidayah fi Masail al-Fiqh al-Mutaradiyah, terus ada Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, dan ada juga Al-Kafi fi Ilmi Sharh. Di antara buku yang paling fenomenal yang ditulisnya adalah Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Buku ini sudah dicetak lebih dari 30 kali sejak pertama kali terbit, itu pada tahun 1980-an. Tidak hanya santri-santri di pesantren Persis yang mendapat manfaat dari buku ini, berbagai kalangan dari mulai mahasiswa sampai eksekutif yang ingin mempelajari ilmu nahwu banyak yang menggunakan buku ini. Tidak heran kalau sampai saat ini sudah lebih dari 150.000 kopi buku ini tersebar ke seluruh Indonesia. Bahkan buku ini juga digunakan sebagai bahan ajar ilmu nahwu praktis di Malaysia. Tutur Ketua STAI Persis Garut ini atau yang menulis buku ini yaitu Kyai Aceng Zakaria. Selain Al-Muyassar, buku fenomenal lain karangan Kyai Haji Aceng Zakaria adalah Al-Hidayah fi Masail al-Fiqhiyah Muta'aridah. Buku ini berisi tentang pembahasan perbedaan-perbedaan pendapat dalam fikih beserta pemecahannya. Boleh dikatakan buku ini semacam buku fikih perbandingan yang jarang ditulis oleh para ulama Indonesia, apalagi dalam bahasa Arab. Tidak heran bila Profesor Umar Hashim, mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir, memberikan penghargaan yang sangat tinggi pada buku ini saat Ustaz Aceng berkunjung menemuinya ke Mesir. Ia memberikan sambutan resmi untuk buku ini sejak tahun 1986. Buku ini sudah dicetak lebih dari 10 kali. Bahkan saat ini para pembaca pemula bisa membaca edisi terjemahan bahasa Indonesianya dalam 3 jilid. Selain itu, beliau pun mampu mendirikan perguruan tinggi Persis di Kota Garut, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Garut atau sering disebutnya dengan STAIPI Garut. Kyai Haji Aceng Zakaria ini juga telah menulis buku-buku yang diantaranya kesalahan umum dalam pelaksanaan sholat, etika hidup seorang muslim, materi dakwah, doa-doa sholat, mengungkap makna syahadat, bayat dan berjamaah, belajar nahwu praktis dalam 40 jam, serta belasan buku lainnya yang beliau tulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Jika kita lihat dari karyanya, almarhum dengan sempurna mengombinasikan antara tradisi dan kunci budaya pengetahuan. Kombinasi ini diantaranya belajar, mengajar, diskusi atau tablik, serta menulis. Kombinasi spirit ini mampu melahirkan semangat yang luar biasa, termasuk saat beliau kurang sehat untuk tetap menulis buku dengan topik dari mulai fikih dan usul fikih,
adab yang butuh kehalusan dan kebijaksanaan, dakwah yang menghaluskan bahasa yang komunikatif, siasah, ekonomi, bahkan ilmu kalam yang rumit. Nah, beliau tetap menulisnya dengan sistematis dan bahasa yang mudah dipahami. Setelah kita simak kiprah beliau dalam karya ilmiahnya, Kiai Haji Aceng Zakaria juga bisa disebut seorang ulama produk lokal namun berkualitas internasional. Keunggulan tersebut bisa diraih beliau di antara faktor kuncinya, yaitu proses pendidikan ideal yang dijalani Kiai Haji Aceng Zakaria ini. Nah, model ideal ini yaitu TOP, yaitu tanamkan adab sebelum ilmu, utamakan ilmu-ilmu fardu ain, dan pilihlah ilmu-ilmu fardu kifayah. Kiai Haji Aceng Zakaria menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 21 November 2022 pada malam hari di Rumah Sakit Intan Husada. Almarhum dimakamkan di pemakaman wakaf tidak jauh dari pesantren Rancabango. Nah, walaupun almarhum sudah tiada, namun insya Allah ilmunya terus menyebar dan jariahnya akan terus mengalir dan serta menjadi rujukan dan pedoman bagi jutaan orang dari lintas generasi.